Shalom, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pemanfaatan bioteknologi, terkhususnya di bidang kesehatan. Sebelumnya, apa itu bioteknologi dalam bidang kesehatan? Bioteknologi bidang kesehatan merupakan pemanfaatan teknologi untuk merekayasa makhluk hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Salah satu contohnya yaitu ada pada gambar ini, yaitu ada seorang pasien yang bernama Shiva yang melakukan transplantasi sel punca. Vaksin. Vaksin adalah produk biologis yang dibuat dari mikroorganisme, baik itu virus, bakteri yang telah dilemahkan. Contohnya adalah vaksin COVID-19. Nah, jadi fungsi vaksin adalah melatih sistem kekebalan tubuh agar dapat mengenali dan melawan patogen, penyebab penyakit, baik itu virus maupun bakteri. Nah, jadi proses pembuatan vaksin terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama yaitu menyiapkan media. Nah, tujuan dari menyiapkan media adalah agar bertujuan untuk menemukan virus atau bakteri dari vaksin tersebut. Nah, proses yang kedua adalah inokulasi atau kultivasi. Nah, jadi kedua proses ini bertujuan untuk menanam virus atau bakteri pada suatu media yang sudah dimurnikan. Proses yang ketiga adalah proses panen. Nah, jadi proses panen bertujuan untuk memanen virus atau bakteri dalam jumlah tertentu. Proses keempat yaitu pemurnian. Nah, jadi proses pemurnian ini berfungsi untuk menghilangkan komponen atau zat-zat yang tidak relevan dalam produk vaksin. Proses yang kelima adalah inaktivasi. Inaktivasi virus merupakan langkah penting dalam pengembangan vaksin untuk memastikan bahwa vaksin aman digunakan. Prosesnya melibatkan proses membunuh atau menghancurkan virus sambil tetap mempertahankan imunogenitasnya. Perlakuan ini penting karena virus hidup bisa berbahaya, terutama bagi individu dengan sistem kekebalan yang lemah. Yang berikutnya adalah formulasi. Formulasi adalah proses setelah inaktivasi, di mana vaksin-vaksin yang setelah diinaktivasi akan ditambahkan zat-zat lain yang akan melengkapi vaksin tersebut. Dan yang ketujuh adalah pengemasan. Setelah zat-zat tersebut ditambahkan, maka vaksin siap untuk dikemas dan akan diberikan. Yang kedua ada antibiotik. Antibiotik digunakan untuk melawan bakteri, contohnya infeksi pada saluran pencernaan. Tetapi antibiotik tidak dapat berfungsi untuk melawan virus, contohnya penisilin. Proses dari antibiotik yang pertama itu proses mengembangkan mikroorganisme. Mengembangkan mikroorganisme penghasil antibiotik ke dalam bejana fermentasi yang berisi media yang sesuai dengan jenis mikroorganisme. Pada umumnya mikroorganisme berbentuk cair sehingga dapat mempercepat perkembangbiakan. Kemudian proses yang kedua adalah media biakan mikroorganisme, kemudian diekstrak kandungan abiotiknya. Lalu proses yang terakhir, hasil ekstrak akan diuji. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama melalui laboratorium, yang kedua diuji melalui hewan percobaan, dan yang ketiga uji melalui sekelompok relawan. Kemudian mikroorganisme penghasil antibiotik pada umumnya adalah bakteri dan jamur. Contohnya seperti jamur Penicillium notatum dan Penicillium schizongenum. Jamur-jamur ini dapat menghasilkan antibiotik penisilin dengan manfaat untuk mengendalikan berbagai penyakit pada infeksi. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi untuk mengatur kadar gula darah. Proses. Insulin memiliki 3 proses utama, yaitu peningkatan kadar glukosa, yang dimana kadar glukosa akan aktif setelah makan sehingga kadar glukosa dalam darah meningkat. Lalu ada pelepasan insulin, yang dimana sel beta di pankreas mendeteksi peningkatan glukosa dan mulai memproduksi insulin. Dan yang terakhir, pengambilan glukosa. Insulin kemudian membantu sel-sel tubuh untuk mengambil glukosa dari darah yang digunakan sebagai sumber energi. Contoh insulin dan mikroorganisme yang digunakan. Yang umum digunakan dalam pengobatan diabetes adalah insulin rekombinan. Proses pembuatan insulin ini memanfaatkan mikroorganisme, terutama E. coli dan Saccharomyces. Insulin memiliki berbagai pemanfaatan dalam pengobatan diabetes dan pengaturan kadar gula darah. Berikut adalah 2 contoh pemanfaatan insulin. Yang pertama ada pengelolaan diabetes mellitus tipe 1. Insulin digunakan secara rutin untuk pasien diabetes tipe 1 yang tidak dapat memproduksi insulin secara alami.
Lalu yang kedua adalah pengobatan hiperglikemia, yang dimana insulin reguler digunakan untuk mengatasi kondisi hiperglikemia, baik pada pasien diabetes maupun dalam situasi darurat seperti ketoasidosis diabetik. Insulin memiliki beberapa penyakit yang bisa diobati. Yang pertama itu, yang terutama insulin digunakan untuk mengobati diabetes mellitus, yang merupakan kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan efektif. Lalu terdapat 4 aplikasi nyata yang bisa menyembuhkan penyakit diabetes. Yang pertama adalah terapi insulin untuk diabetes, aplikasi pelacak gula darah, penggunaan insulin dalam penelitian dan pengembangan, sekaligus edukasi dan kesadaran. Selanjutnya adalah sel punca. Sel punca atau stem cell adalah sel yang belum memiliki fungsi khusus sehingga dapat mengubah, menyesuaikan, dan memperbaiki diri tergantung lokasi sel berada. Sel punca juga memiliki fungsi sebagai alat transplantasi atau prosedur pembedahan yang melibatkan pemindahan organ, jaringan, atau sel dari satu orang ke orang lain. Selanjutnya, proses dari sel punca adalah yang pertama, sel punca tali pusat dimasukkan ke aliran darah. Setelah itu, sel punca yang dimasukkan akan memperbaiki sel dan jaringan yang rusak, lalu darah dan sistem kekebalan tubuh akan diregenerasi. Selanjutnya, contoh nyata yang sudah terjadi yaitu di Indonesia telah dilakukan pengobatan penyakit jantung menggunakan stem cell. Selanjutnya ada beberapa contoh soal yang dapat dikerjakan. Dalam konteks kekristenan, pemanfaatan bioteknologi seringkali dilihat dari sudut pemandangan etika dan moral. Banyak pemimpin gereja dan teologi-teologi berpendapat bahwa bioteknologi harus digunakan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia, sesuai dengan ajaran kasih dan kepedulian terhadap sesama. Mereka menekan pentingnya menggunakan teknologi ini untuk mengatasi masalah kesehatan, seperti penyakit yang dapat disembuhkan melalui rekayasa genetika atau pengembangan obat-obatan. Namun ada juga kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan teknologi, seperti dalam hal modifikasi genetik yang dapat mengubah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, banyak pemimpin gereja mendorong dialog yang berkelanjutan tentang batasan etis dalam penggunaan bioteknologi. Sebelum mengakhiri presentasi, kami akan menunjukkan satu video tentang proses pembuatan insulin. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.